2000 tahun yang lalu di sebuah kota kecil yang disebut Nazaret, hiduplah seorang gadis Yahudi yang bernama Maria. Dia belum menikah, namun dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang baik bernama Yusuf. Suatu hari, sesuatu yang sangat mengherankan terjadi. Seorang malaikat Tuhan bernama Gabriel datang menemui Maria. Maria berkata, "Siapakah engkau?" Aku Gabriel, jangan takut Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah sangat mengasihimu. Allah mengutus aku untuk memberitahu bahwa engkau akan segera mempunyai seorang anak laki-laki. Hah? Aku punya anak laki-laki? Ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kata Maria, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria. "Sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tak lama kemudian Maria mengunjungi Elisabet yang masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menemui aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Maria dan Elisabet memuji Allah bersama. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das schönste mir. Du bist das Lied meines Lebens, weil du mich liebst, lebe ich nie vergebens. Meine Seele, sie will still vor dir. Yusuf tunangan Maria sedih setelah mengetahui Maria telah mengandung. Ia berpikir bahwa bayi yang di kandungan Maria berasal dari laki-laki lain. Oleh sebab itu Yusuf bermaksud menceraikan Maria tunangannya dengan diam-diam, karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama tunangannya di muka umum. Dalam mimpi, malaikat Allah berkata kepada Yusuf, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf percaya dan patuh kepada Allah. Yusuf juga patuh terhadap perintah negara. Sudah hampir tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Kaisar Romawi mengutus tentara-tentara untuk mengumumkan hukum yang baru. Kaisar Agustus mengatakan bahwa semua orang harus membayar pajak sekarang dan harus mendaftar sensus penduduk. Jadi Maria dan Yusuf pergi ke Betlehem, ke kota asal mereka, untuk membayar pajak mereka. Kira-kira 65 mil dari Nazaret ke Betlehem, dan perjalanan itu menghabiskan waktu beberapa hari. Dan ketika mereka sampai di Betlehem, semua tempat sudah penuh, semua penginapan penuh.
Sementara Maria sudah hampir tiba saat melahirkan bayinya, Yusuf terus mengetuk dan mencari tempat penginapan, tetapi Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan dimanapun. Semua penginapan sudah penuh. Yusuf terus mencari dan mencari. Akhirnya Yusuf menemukan sebuah kandang hewan untuk tempat Maria melahirkan bayinya. Malam itu Yesus lahir. Itulah malam yang indah. Bintang besar berkilau di langit. Tidak ada keranjang bayi di sana. Jadi Yesus diletakkan di sebuah palungan, tempat makanan hewan diletakkan. Di dekat Betlehem, malam itu ada beberapa pengembala sedang menjaga kambing dan domba-dombanya. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala heran. Malaikat itu memberitahu mereka bagaimana menemukannya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala bergegas menuju ke kandang hewan. Ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah dikatakan kepada mereka. 40 hari kemudian, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke rumah Allah di Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di sana ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya diberitahu, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Di situ ada juga seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia sudah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Keduanya mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang dijanjikan. Yusuf mengorbankan 2 ekor burung tekukur. Korban ini adalah hukum Allah yang menyatakan bahwa orang miskin harus membawa persembahan itu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati pada waktu mereka mempersembahkan bayi yang baru lahir ke hadapan Allah. Beberapa saat kemudian ada bintang di timur yang membimbing orang-orang Majus menuju ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Kemudian Herodes menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia." Tetapi Herodes berbohong. Herodes ingin membunuh Yesus karena ia takut posisinya sebagai raja digantikan orang lain. Bintang di timur menuntun orang Majus ke tempat Maria dan Yusuf tinggal dengan bayi Yesus. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus memberi Yesus hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Allah memperingatkan orang Majus dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Herodes sangat marah. Raja itu ingin membunuh bayi Yesus. Lalu Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Terdengarlah derama tangis dan ratap yang amat sedih. Tetapi Herodes tidak dapat mencederai anak Allah. Malam itu, malaikat Tuhan memperingatkan Yusuf dalam mimpi supaya melarikan diri ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Malam itu juga, Yusuf membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes mati, Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali dari Mesir. Mereka hidup di kota kecil Nazaret dekat Danau Galilea. Di sanalah Yesus dibesarkan, itulah mengapa orang memanggilnya Yesus orang Nazaret.